Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ya Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada satupun yang khawatir, tidak ada yang mengalami kelemahan, kebimbangan dan ketakutan, sebab Engkau hadir di dalam hidup kami. Mari jadikan ini doa kita. Sekali lagi kita katakan, Bapakku datang, kami datang ya Tuhan, menyembahmu di sini. Untuk menyembahmu, ku percaya, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Ada bagi. Mari bersama-sama kita nyatakan dengan iman, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, ya Tuhan, Kau di dalam. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sebab Dialah penolong kita
yang tidak pernah terlambat. Dia hebat. Dia ajaib. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu ini. Oleh sebab itu, hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami percaya janji-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendoakan Mazmur 91 dalam kehidupan kami dan juga keluarga kami. Mari kita buka hati kita bersama-sama. Kita doakan Mazmur 91. Oria raba shikara raba raba. Mari bersama-sama kita mulai berdoa. Di ayat yang pertama sampai yang ke-16. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi kita, di bawah sayapnya kita akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Kita hanya menonton dengan mata sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindungan kita. Yang maha tinggi telah kita buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kita, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kita untuk menjaga kita di segala jalan. Mereka akan menatang kita di atas tangannya, supaya kaki kita jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kita langkai. Kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita, sebab kita mengenal namanya. Bila kita berseru kepadanya, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Tuhan akan meleputkan dan memuliakan kita. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kita, dan akan memperlihatkan kepada kita keselamatan daripadanya. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. We thank you Lord. We love you Lord Jesus. Oh haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. We love you Lord. Haleluya.
Terima kasih ya Bapa. Engkaulah kota pelindungan dan tempat perteduhan kami. Kepadamu kami percaya. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari-hari ini jadikan ini sebagai doa kita di Mazmur 91. Dan kalau kita menangkap apa yang menjadi pesan dari pusat, mengapa hari-hari ini kita perlu masuk di dalam gelombang Pentakosta ketiga? Karena saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi pada saat Pentakosta yang pertama. Ketika rasul-rasul itu dipenuhi Roh Kudus, maka mereka mulai melakukan keajaiban demi keajaiban melalui nama Yesus. Saya bersama dengan Bu Ros, kita sudah berdoa saudara. Dimulai dari bulan ini nanti, di akhir bulan, setiap akhir bulan, maka di doa Sabtu kita akan mendoakan jemaat yang rindu didoakan. Kita akan masuk di dalam Healing and Miracle Service. Karena kalau hari Minggu waktunya itu back to back, tapi kalau hari Sabtu kita bisa melepaskan pengurapan dan doa, dan pemulihan itu terjadi. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kita melihat Kisah Rasul 10 ayat 38. Petrus mulai mengatakan apa yang terjadi saat pelayanan Yesus di dunia ini. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Melalui firman ini kita tahu bahwa sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Katakan pada di sebelah saudara, sakit penyakit bukan dari Tuhan. Amin. Jadi apa respon kita? Seperti T.L. Osborne, hamba Tuhan yang KKR di seluruh dunia dan terjadi banyak mujizat kesembuhan. T.L. Osborne katakan, kalau iblis tawarkan saudara paket sakit penyakit, jangan tanda tangan, tanda terimanya. Ada amin? Nah kalau kulier yang antar hadiah, saudara boleh tanda tangan paket, tanda terima. Tapi kalau sakit penyakit, tolak di dalam nama Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Yesus itu adalah penyembuh, Christ the healer. Dan ini adalah kebenaran yang ditangkap oleh banyak orang-orang percaya di perjanjian baru, di Kisah Rasul, sejak di upper room. Kalau saudara nanti ke Israel, saya ajak ke upper room, dan Anda akan melihat itulah tempat Pentakosta yang pertama dicurahkan. Dan kemudian yang berikutnya saudara, Pentakosta yang berikutnya, gelombang besar itu terjadi di Azusa Street. Dan kalau saudara melihat gambar di Azusa Street, maka hamba-hamba Tuhan ini mungkin banyak yang saudara tidak tahu siapa mereka. Saudara melihat ada yang berdiri, ada yang duduk ya, di foto Azusa Street. Dan kita melihat yang duduk itu yang sering disebut oleh Pak Niko, yang kulit hitam, yaitu William Seymour ya, yang duduk. Kemudian di sebelahnya yang duduk yang berkumis itu adalah John G. Lake ya. John Lake, yaitu rasul misionaris ke Afrika. Nanti saudara baca kisah kehidupannya, itu dahsyat sekali. Kemudian yang berdiri, yang ada di tengah, yang memakai dasi kupu-kupu, saudara, yang di tengah itu adalah F.F. Bosworth. Kalau saudara nanti ke toko buku, atau melalui website saudara cari buku Christ the Healer. Saya percaya masih ada dijual di toko buku Gramedia juga. Christ the Healer. Ini adalah buku klasik tentang pelayanan kesembuhan yang dipakai oleh hampir semua sekolah Alkitab yang ada di mancanegara, khususnya sekolah Alkitab karismatik.
Kristus penyembuh. Dan ini juga mata pelajaran wajib yang kita dapatkan waktu di Rhema Bible Training Center ketika di Tulsa, di Oklahoma. Pada saat saya studi di sana, 94 sampai 96. Nah, mengapa saudara? Kita perlu melihat apa yang terjadi di gerakan Pentakosta. Saya berikan contoh. Setelah F.F. Bosworth, ya, saya akan menyampaikan tentang John G. Lake. Tapi singkatnya adalah ini. Saudara, Bosworth pelayanan sampai usia 90-an tahun. Yang tadi, yang di tengah, yang berdiri tadi. Dan Bosworth itu ketika pelayanan dengan anak-anak muda, keliling ke mancanegara, di mana-mana. Anak-anak muda itu keletihan Pak Sukiwi. Ya. Ikuti yang sudah 90 tahun opa ini. Mereka bilang, tolong jangan terlalu cepat, kami gak tahan saudara ya. Bayangkan, pewahyuan yang diterima oleh Bosworth ini. Dan bagaimana akhirnya dia itu pulang ke rumah Bapa. Tanpa sakit penyakit, tanpa kelemahan apapun. Hanya duduk di kursi, suatu hari di dapur sesudah istrinya masak. Dia berkata, ini adalah hari yang paling sukacita dalam hidup saya. Istrinya heran, kenapa? Dia berkata, karena Yesus akan datang menjemput saya. Dan kemudian sorenya saudara, Bosworth katakan, ini Yesus sudah datang menjemput saya. Haleluya! Langsung check out saudara. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu F.F. Bosworth. Pelajari kehidupan hamba-hamba Tuhan ini. John G. Lake. Siapa John Lake? John Lake itu disebut apostle to Africa. Dan pada saat pelayanannya di Afrika, saudara, begitu besar mujizat yang terjadi pada saat itu. Dan di Afrika pada saat itu ada wabah, bubonic plague. Dan wabah itu adalah wabah yang sangat membawa keseriusan. Dan di sana sini begitu banyak nyawa-nyawa yang saudara putus karena wabah itu. Dan John G. Lake ada di sana pelayanan. Dan dokter katakan, kamu harus cepat pulang ke Amerika. Cepat pulang, jangan di sini lagi. Tapi dia terus melayani. Dan dokter itu heran. Kok dia melayani, dia sama sekali tidak tersentuh oleh sakit penyakit itu. Dan suatu hari ketika dokter-dokter yang penasaran ini datang kepada dia bertanya, kenapa kamu kok sehat-sehat saja? John G. Lake katakan ini, karena Kristus di dalam saya yang membawa kehidupan. Dan tidak ada sakit penyakit yang bisa menyentuh saya. Dan dia mulai berkata pada dokter-dokter itu, coba kalian bawa dulu kuman bakteri virus itu yang kalian sudah taruh di laboratorium. Taruh di sini. Nah, apa yang terjadi saudara? John G. Lake dengan tangannya, dia minta dokter itu pakai mikroskop. Dan begitu dia sentuh wabah itu, saudara tahu apa yang terjadi? Di mikroskop, dokter-dokter itu melihat seluruh bakteri, virus, kuman itu mati seketika. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, itu John G. Lake saudara. Baca kehidupannya dan pelayanannya. Dan pada saat dia kembali ke Amerika untuk pelayanan kesembuhan di Spokane, Washington, itu dicatat ya. Ini saudara, artikelnya. 250.000 mujizat kesembuhan dalam durasi 10 tahun. Dan tahun 1918 Spokane, Washington itu di-declare sebagai kota yang paling sehat di Amerika Serikat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. 250.000 confirmed healings in 10 years span. Dan pelayanan di Amerika itu, dia membuat healing rooms dan 100.000 orang di healing rooms itu disembuhkan. Ini pelayanan John G. Lake, saudara. Yang ditangkap, yang diajarkan banyak hamba-hamba Tuhan, gerakan kesembuhan. Mulai dari pendeta Kenneth E. Hagin, pendeta Kenneth Copeland, Keith Moore. Saudara, ini Pentakosta. Dan hari ini, ya, Pak Niko katakan, kita masuk dalam Pentakosta yang ketiga. Artinya apa? Gerakan itu akan datang. Dan kita percaya
Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan ini. Bagaimana kita bisa masuk di dalam kepenuhan kasih Kristus. Dan mengapa kita perlu masuk dalam kepenuhan kasih Kristus. Karena di 1 Yohanes 4, ya, saya berikan outline untuk kita tangkap dan kita doakan. 1 Yohanes 4 ayat 18, firman Tuhan katakan ini. Mengapa kita perlu dipenuhi kasih? 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, tangkap ini. Mengapa kita perlu dipenuhi kasih? New dimension in love. Karena kasih itu akan mengusir ketakutan. Kata pada di sebelah, kasih itu mengusir ketakutan. Dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara, kalau hari-hari ini kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, tadi kita sudah dengar dari Pak Sukiwi. Singapura sekarang lagi panik. Adik ipar kita tinggal di Singapura, sudah citizen saudara. Ya, adiknya Bu Rosida, namanya William, itu sudah citizen Singapura. Dan dia sudah report benar yang Bapak bilang. Dari kemarin NTUC dan di semua supermarket itu disikat saudara. Ya. Itu barang-barang itu dikumpulkan semua. Mengapa? Karena pemerintah Singapura sudah memberikan orange light. Yang artinya itu sudah siaga 1. Di Singapura saat ini, siaga 1. Tentang apa yang sudah kita dengar. Wabah yang mulai bergerak. Tapi pesan untuk kita semuanya. Kalau Singapura mallnya sudah mulai kosong. Ya, Vivo City bahkan sudah gate-nya itu sudah di-close ya, dan sebagainya. Pesan Tuhan untuk kita yang ada di Indonesia. Kita percaya Tuhan adalah penyembuh. Tuhan yang memberikan mujizat. Yang menjaga Indonesia dan menjaga Medan. Ada amin? Kita semua adalah penjaga-penjaga menara yang Tuhan siapkan. Untuk apa? Untuk kita doakan kota kita, doakan bangsa kita. Supaya Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Saya akan close dengan ini. Pak Lugimin, bagaimana caranya dalam kehidupan ini? Kita selalu dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Baik dari segi investasi seperti yang tadi kita dengar. Baik dari kekayaan, jangan tergerus. Saudara, hari-hari ini kita mendengar banyak hal-hal yang mungkin sudah di luar pikiran sehat, saudara. Dan banyak orang-orang yang stres, saudara. Mungkin ada yang jam 7:05. Dan jangan pikir yang sudah jam 7:05 itu normal. Karena Alkitab katakan di Ulangan 28, di ayat 22. Ya, semua yang terjadi di dunia hari-hari ini, saudara lihat, sudah ditulis oleh Alkitab. Di mana dikatakan apa? Ketika ada batuk kering, demam, sakit radang dan sebagainya. Itu semuanya datang ketika orang jauh dari Tuhan. Ayat 34 katakan, kalau ada orang yang tiba-tiba hidupnya jam 7:05, ya, seperti ini saudara. Jadi apa? Jadi gila. Gila. Dalam bahasa medis, orang yang gangguan kejiwaan, schizophrenia. Apa itu schizophrenia? Terbagi saudara pikirannya. Yang tadilah yang kita dengar. Bicara satu orang, jalan satu orang, bicara dua orang. Nah itulah. Mengapa bisa seperti ini? Semua ini adalah kutuk. Tetapi Galatia 3 ayat 13-14 katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Dan berkat Abraham yang Tuhan berikan kepada kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup dilindungi? Pak Lu, kembali ke Keluaran 23 ayat 25. Janji Tuhan untuk kita di tahun 2020 ini. Mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh dan kita melayani Tuhan. Ada amin? Keluaran 23 ayat 25. Mari kita baca bersama. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu.
maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Siapa yang rindu roti kita diberkati? Investasi, kekayaan, bisnis, pekerjaan. Siapa yang rindu air minuman kita diberkati? Siapa yang rindu kita sehat-sehat saja? Tuhan yang jauhkan sakit penyakit. Ayat 25 tadi bahasa Inggrisnya katakan, mari kita melayani Tuhan. You shall serve the Lord your God. Ada amin? And He will bless your bread and water and will take sickness away from the midst of us. Saya menghimbau kita semuanya tahun 2020, mari kita melayani Tuhan. Saudara ada departemen call, ada departemen doa, nanti saudara dengar di doa pengerja. Hamba-hamba Tuhan ini, Pak Ben-Hur ya, juga baru pulang dari Jakarta. Mengapa kita perlu mulai melayani Tuhan dalam seluruh aspek yang Tuhan percayakan? Karena janji Tuhan, Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kita. Dan Tuhan akan menjaga roti, minuman, makanan semua dijaga Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Mari kita bangkit Yesus berdiri sertaku. bersama-sama. Di sisi Sungguh Tuhan, Engkaulah penjaga kami. Engkaulah Tuhan pelindung kami. Engkaulah Tuhan yang melindungi semua anak-anak-Mu. Engkau yang menjaga kehidupan kami. Engkaulah kota benteng kami, pelindungan bagi kami. Di hadapan kita ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Yesus. Melalui perjamuan kudus ini, Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita, di mana Dia telah memikul segala sakit penyakit, bahkan sudah memikul semua dosa pelanggaran kita. Dan oleh sebab itu, melalui perjamuan ini, roti dan anggur ini, tubuh dan darah Yesus itu menjamin meterai perjanjian. Yesus juru selamat dan juga penyembuh dan pelindung dalam hidup kita dan keluarga kita. Terima kasih ya Bapa. Sucikan hati kami, kuduskan hidup kami melalui darah-Mu Tuhan Yesus, dan meteraikan firman-Mu dan perjamuan kudus ini di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan pesan-pesan firman-Mu. Kami sambut perjamuan ini di dalam nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin.